Bagi bangsa Indonesia, laut merupakan kehidupan dan masa depan kejayaan bangsa dan negara. Oleh karena itu, sejak negara ini diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, tekad dan semangat untuk menegakkan kedaulatan wilayah dan hukum di laut hingga titik darah penghabisan telah terpatri di dada setiap prajurit Matra Laut. Di tengah sumber daya yang sangat terbatas pada masa peperangan kemerdekaan, Angkatan Laut mengemban tugas yang tidak ringan sebagai Garda Laut Nasional, menyebarkan berita proklamasi dan melaksanakan ekspedisi lintas laut untuk membangun kekuatan bersenjata di luar Pulau Jawa dan Sumatera. Dalam menjalankan tugasnya, unsur-unsur ARLI harus bertempur menghadapi kekuatan Angkatan Laut Belanda yang jauh lebih unggul peralatan dan persenjataannya. Pada tanggal 4 April 1946, armada perahu tradisional yang membawa pasukan ekspedisi lintas laut Bali pimpinan Kapten Laut Markadi terlibat kontak senjata dengan dua landing craft mechanized LCM Belanda di Selat Bali. Pasukan Markadi berhasil merusak kedua unsur patroli musuh tersebut sehingga meninggalkan pertempuran dalam keadaan terbakar dan kemudian tenggelam. Pasukan gabungan Indonesia mendarat di pantai Bali dan berhasil menyusun kesatuan TNI setingkat resimen yang dipimpin Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Pada tanggal 5 Januari 1947, korvet Belanda HRMS Morotai memprovokasi iring-iringan eskadron ARLI yang saat itu melaksanakan latihan dengan pasukan Angkatan Darat di perairan Cirebon. Komandan latihan merangkap Komandan RI Gajah Mada Letnan Samadikun memerintahkan semua unsur kembali ke Pelabuhan Cirebon dan mengerahkan haluan kapalnya ke arah kapal Belanda tersebut. Melalui serangkaian manuver korvet, musuh tersebut berhasil diusir keluar perairan yurisdiksi Indonesia. Sebuah kapal kombat Belanda yang lain HRMS Kortnier muncul mendekat posisi RI Gajah Mada yang mencoba melakukan komunikasi dan manuver agar destroyer tersebut keluar dari wilayah perairan Cirebon. Sinyal ini tidak diindahkan kapal lawan tersebut, sehingga terjadi kontak senjata yang tidak seimbang. RI Gajah Mada tenggelam dan Letnan Samadikun gugur dalam pertempuran laut tersebut. Pada tanggal 13 April 1947, sebuah perahu layar dermawan pimpinan Kapten Haryanto menjalankan ekspedisi lintas laut ARLI ke Sulawesi Selatan terlibat kontak senjata dengan kapal Belanda di perairan Pulau Sapudi. Kapal patroli Belanda RP-107 mendapatkan perlawanan dari prajurit ARLI saat akan memeriksa perahu derawan. Pertempuran jarak dekat tersebut menewaskan 2 ABK kapal patroli dan melukai sejumlah ABK lainnya. Kapal patroli tersebut meninggalkan pertempuran dan meminta bantuan kapal Belanda yang lebih kuat. Perahu layar yang sudah rusak tersebut harus menghadapi korvet HRMS Bacan yang memberondongnya dengan tembakan mitraliun. Kapten Haryanto beserta 5 prajurit ARLI gugur dalam peristiwa tersebut. Keberanian dan pengorbanan prajurit ARLI ditunjukkan pada pertempuran Teluk Sibolga pada bulan Mei 1947. Dengan berdalih mengejar kapal penyelundupan MT-9, destroyer HRMS Bankert memasuki Teluk Sibolga yang menjadi wilayah kedaulatan RI. Pada tanggal 9 Mei 1947, langkah-langkah persuasif Presiden Tapanuli dan Komandan ARLI Pangkalan Sibolga tidak membawa hasil. Bahkan pada keesokan harinya, terjadi penembakan terhadap motorbot ARLI yang dipimpin Letnan Oswald Siaan. ARLI Pangkalan Sibolga dibantu oleh pasukan-pasukan Republik dan kelaskaran setempat menyusun pertahanan pantai serta kembali melayangkan peringatan kepada kapal Belanda tersebut. Pertempuran pecah setelah kapal pemburu torpedo itu tidak mengindahkan ultimatum ARLI untuk meninggalkan Teluk Sibolga pada batas waktu jam 10 tanggal 12 Mei 1947. Meriam-meriam dan senapan mesin pertahanan pantai ARLI membuka serangan dan beradu tembakan dengan meriam-meriam kapal Belanda tersebut selama 6 jam yang menjadi babak utama dalam pertempuran Teluk Sibolga. HRMS Bankert meninggalkan Teluk Sibolga setelah mengevakuasi awak kapalnya yang terluka dengan sebuah pesawat amfibi.
Pertempuran laut melawan pesawat udara harus dihadapi oleh RI Hang Tuah di perairan Balikpapan. Pada pagi hari tanggal 28 April 1958, pesawat pembom B-25 Permesta menyerang pelabuhan Balikpapan dengan membom kapal-kapal yang berada di pelabuhan Balikpapan. Serangan udara itu kemudian tertuju pada korvet RI Hang Tuah yang sedang berlayar keluar dari pelabuhan. Korvet pertama Ardi tersebut menyambut kedatangan pesawat hanya dengan senapan mesin ringan yang ada. Karena kapal tidak dilengkapi dengan meriam penangkis serangan udara. Berada di alur pelabuhan dan mesin dalam keadaan rusak, kapal tidak dapat bermanuver untuk menghindari serangan bom. Dua buah bom yang menghantam bagian cerobong asap membuat RI Hang Tuah meledak dan tenggelam. Pada tanggal 18 Mei 1958, Armada Satuan Tugas Amfibi Arleigh Amphibious Task Group 21 yang akan mendaratkan pasukan kepertahanan pasukan Permesta di Morotai diserang oleh pesawat pembom B-26 milik pemberontak di perairan Ambon. Pesawat mengincar dua kapal angkutan pasukan yang menjadi badan utama dalam Satuan Tugas Amfibi tersebut. Komandan ATG 21 Letkol KKO Hanholz memerintahkan semua kapal untuk melaksanakan peran anti serangan udara dengan menempatkan 5 kapal penyapu ranjau yang bertugas sebagai unsur tabir untuk membentuk formasi melindungi 2 kapal angkutan pasukan RI Sewega dan RI Baumseve. Manuver tersebut menggagalkan serangan bom yang meleset 200 meter dari RI Sewega. Selanjutnya, seluruh unsur ATG-21 melepaskan tembakan dari semua meriam dan senapan mesin anti serangan udara ke arah pesawat musuh tersebut. Sejumlah tembakan mengenai pesawat pembom yang dipiloti oleh Island Pop itu sehingga terbakar dan jatuh di perairan Tanjung Alang. Pertempuran laut udara mengakhiri dominasi kekuatan udara Permesta di wilayah Indonesia Timur. Tanggal 15 Januari 1962, bersama 2 motor torpedo boot MTB, RI Macan Tutul berlayar di perairan Laut Arafuru untuk mendaratkan pasukan Angkatan Darat ke pantai Tanah Merah Irian Barat. Misi tersebut diketahui oleh Angkatan Laut Belanda yang kemudian menggerakkan destroyer HRMS Kornean, HRMS Utrecht, frigate HRMS Everson, dan pesawat patroli maritim Firely. RI Harimau dan RI Macan Kumbang diperintahkan berbalik arah sesuai dengan rencana operasi bila kehadiran diketahui musuh. Komodor Yos Sudarso yang berada di RI Macan Tutul memerintahkan kapal untuk maju menyongsong kedatangannya kapal-kapal Belanda manuver ini untuk mengalihkan perhatian agar serangan musuh tertuju pada RI Macan Tutul. Tembak-tembakan meriam kapal Belanda mengenai anjungan kapal tersebut. RI Macan Tutul tenggelam dan Komodor Yos Sudarso gugur dalam pertempuran laut Aru tersebut. Kobarkan terus semangat pertempuran. Peristiwa pertempuran laut Aru tersebut kemudian dijadikan momentum untuk memperingati pertempuran-pertempuran laut yang pernah dihadapi oleh para prajurit TNI Angkatan Laut sebagai Hari Dharma Samudra. Heroisme dan keberanian para pahlawan samudera telah diabadikan dalam berbagai wahana kesejarahan untuk menginspirasi generasi penerus bangsa agar selalu menjaga harga diri sebagai bangsa dan mewujudkan Jales Veval Jaya Mahe.